Sejarah selalu diisi dengan peraturan dan hukuman yang berbeda-beda dan sering diperbarui bahkan dengan cara yang tidak manusiawi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang top 10 hukuman terkejam sepanjang sejarah yang membuat korbannya berharap lebih cepat mati. Selamat datang di Top 10 dalam bahasa. Nomor 10. Lynchi. Lynchi berarti kematian dengan 1000 irisan dalam bahasa Mandarin. Metode penyiksaan ini digunakan di daerah Tiongkok sejak abad ke-10 untuk para pengkhianat negara. Hukuman ini juga disebut sebagai kematian oleh massa karena terpidana akan mendapatkan sayatan dari banyak orang. Hal ini dilakukan sedikit demi sedikit dari kulit para tahanan hingga akhirnya memotong organ vital mereka hingga mati. Praktik lynchi kemudian dilarang mulai tahun 1905. Nomor 9. Eksekusi gajah. Berat gajah berkisar antara 4 hingga 6 ton. Bayangkan jika seseorang terinjak oleh gajah, pasti badannya akan remuk dan tak berbentuk lagi. Diinjak gajah pernah menjadi hukuman yang sering ditemui di daerah Asia Selatan seperti di India, Malaysia, dan Sri Lanka. Namun juga ada bukti bahwa metode ini digunakan di Roma kuno. Dengan tubuhnya yang besar itu, gajah-gajah ini dilatih untuk menginjak sekuat tenaga para terdakwa eksekusi mati. Hukuman ini dilakukan oleh penguasa untuk menegaskan kekuasaannya dan menunjukkan kehebatannya dalam menaklukkan hewan liar. Karena dirasa sangat mengerikan, praktik ini dihentikan pada awal abad ke-19. Nomor 8. Necklacing. Necklacing adalah metode eksekusi dengan menempatkan ban penuh bensin di leher seseorang dan kemudian ban itu akan dibakar. Seiring ban itu terbakar, tubuh terpidana akan terbakar juga dimulai dari lehernya. Para tahanan ini akan mati dalam waktu sekitar 20 menit. Metode necklacing pertama kali terjadi di Eton Hague, Afrika Selatan pada tanggal 23 Maret 1985 untuk menghukum Benjamin Kinikini, seorang anggota dewan lokal yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok main hakim sendiri. Hingga saat ini, necklacing masih menjadi metode hukuman yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menegakkan sistem peradilan mereka sendiri. Nomor 7. Penyiksaan tikus. Banyak orang yang jijik atau bahkan takut dengan binatang pengerat satu ini, dan metode kali ini digunakan untuk memberikan penyiksaan kepada tahanan dengan menggunakan tikus. Tikus diketahui dapat mengunyah apapun dalam keadaan tertentu. Dengan fakta ini, penyiksaan tikus dilakukan dengan cara meletakkan tikus ke dalam setengah kandang di atas perut tahanan. Kemudian kandang tersebut perlahan-lahan dipanaskan sehingga tikus-tikus tersebut akan menggila dan mencari cara untuk melarikan diri. Dengan begitu, tikus akan mencari permukaan yang paling lembut untuk menggali jalan keluar, yaitu perut tahanan. Dengan cakar dan gigi yang tajam, tikus dengan cepat menggerogoti usus tahanan, menyebabkan rasa sakit dan teror yang luar biasa. Salah satu penggunaan pertama yang didokumentasikan dari metode penyiksaan ini terjadi di Eropa abad ke-17 selama pemberontakan Belanda. Nomor 6. Brazen Bull. Beberapa eksekusi dibuat dengan cara yang tidak biasa agar dapat menjadi pertunjukan untuk menyenangkan para eksekutor dan penontonnya. Metode ini pertama kali dirancang di Athena pada tahun 560 sebelum Masehi. Para tahanan akan dimasukkan ke dalam banteng yang terbuat dari perunggu yang dapat menampung satu manusia. Kemudian akan dibakar dengan api dari bawah sehingga orang di dalamnya akan mati pelan-pelan. Kepala dari banteng tersebut didesain secara khusus agar suara jeritan manusia berubah menjadi suara banteng yang dapat menjadi kesenangan tersendiri untuk para eksekutornya. Nomor 5. Drawing and Quarteting. Hukuman ini pertama kali digunakan pada abad ke-13 di Inggris
khusus untuk para pengkhianat negara. Para terdakwa akan diikat ke kaki kuda dan diseret ke tiang gantungan. Setelah itu mereka akan digantung namun tidak sampai mati. Kemudian tubuh terdakwa dipotong menjadi 4 dan dipajang di tempat-tempat yang bisa dilihat banyak orang sebagai peringatan terhadap mereka yang berniat untuk berkhianat. Tak jarang juga hukuman ini dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti mengikat kedua kaki dan tangan terdakwa pada 4 kuda, dan kuda itu dipacu dengan kecepatan tinggi agar tubuh terdakwa putus. Namun, hukuman yang sangat mengerikan ini sudah dihapus pada tahun 1867. Nomor 4. Penyiksaan putih. Ada sebagian orang yang menyukai warna putih hingga mereka akan menghiasi ruangannya dengan benda-benda yang serba putih. Apa jadinya jika yang seseorang lihat setiap hari adalah semua hal yang berwarna putih, bahkan lampu pun tidak pernah dipadamkan agar tidak ada warna lain yang dilihat oleh mata? Hal ini dijadikan metode penyiksaan modern dan disebut-sebut penyiksaan psikologis yang sangat kuat. Metode ini digunakan di Iran dan juga ada bukti penggunaannya di Irlandia, Amerika, dan Eropa. Para tahanan akan dikurung di dalam ruangan kedap suara dan dibuat sedemikian rupa agar warna putih dapat menyentuh semua indera mereka, tanpa ada bayangan sedikit pun. Mereka hanya diberikan makanan serba putih seperti nasi sehingga indera perasa dan penciumannya hilang. Dengan cepat, para tahanan akan berhalusinasi dan memiliki efek buruk jangka panjang. Hal ini pernah dirasakan oleh Amir Abbas Fahravar di Iran pada tahun 2004. Nomor 3. Scafisme. Tentu kita pasti senang jika diberikan susu dan madu. Selain nikmat juga sehat untuk tubuh. Namun bagaimana jika susu dan madu yang terkenal dengan kandungannya yang baik malah digunakan untuk hukuman yang kejam? Hal ini terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi yang menjadi metode hukuman pada masa Kekaisaran Persia. Hukuman ini diberikan kepada orang-orang dengan kejahatan yang serius, yaitu pembunuh dan pengkhianat. Hukuman ini juga disebut sebagai debauch karena para terpidana akan dihimpit di antara dua perahu, kemudian diikat sedemikian rupa agar kepala, tangan, dan kaki mereka tetap di luar. Kemudian para penjaga mencekoki mereka dengan campuran susu dan madu. Hal ini membuat para terpidana diare dan muntah. Yang lebih sadis, mereka tidak dibiarkan untuk mati secara alami seperti kehausan atau kelaparan. Mereka akan dibiarkan mati karena diserang oleh tikus dan lalat, hingga serangga dan belatung akan memakan bagian tubuh mereka sedikit demi sedikit. Nomor 2. Keledai Spanyol. Metode penyiksaan ini ditemukan dan digunakan oleh Inkuisisi Spanyol pada akhir abad pertengahan. Alat ini dikhususkan untuk para terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan dengan ilmu sihir. Alat ini berbentuk balok kayu segitiga yang ditopang menggunakan 2 batang kayu dengan bagian runcing berada di atasnya. Sebelum didudukan di atas alat tersebut, biasanya para terdakwa akan ditelanjangi. Untuk menambah rasa sakit, kadang pada bagian kaki mereka diberi semacam pemberat untuk menambah daya tarik ke bawah. Atau bahkan para eksekutor menarik pergelangan kaki para terdakwa ke arah yang berlawanan, atau membakar bagian kaki mereka dengan api atau abu panas. Kebanyakan korban yang dihukum menggunakan alat ini meregang nyawa karena tidak kuat menahan rasa sakit. Nomor 1. Blood Eagle. Metode hukuman paling mengerikan yang satu ini terkenal karena berasal dari legenda saga eksekusi dan penyiksaan bangsa Viking. Fakta sebenarnya tentang metode ini masih diragukan karena cerita fiksi yang mengaburkan fakta seputar kehidupan bangsa Nordik ini. Namun, metode ini dianggap paling kejam dan menurut satu kisah Viking, Raja Northumbria menjadi korban metode eksekusi brutal ini. Para tahanan akan dipaksa berbaring tengkurap dan punggungnya diiris terbuka. Untuk menambah siksaan, para eksekutor akan menaburkan garam di sekitar luka. Rusuk mereka kemudian ditarik ke belakang hingga patah dan membentuk kerangka sayap.
Paru-paru mereka juga ditarik ke belakang dan digantungkan pada rusuk, sehingga membentuk blood eagle atau elang darah. Menurutmu, mana eksekusi yang paling kejam? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.